salah itu. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan kita bersama ketiga narasumber saya di sini. Mungkin saya mau ke Pak Komaydi dulu. Tadi kita lihat bahwa pelemahan dan juga penurunan harga minyak ini, bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia? Itu mungkin yang ingin kita bahas secara detail, terutama soal pendapatan Pertamina dan juga pendapatan negara saat ini. Iya, Indonesia sebenarnya agak unik ya, Mbak. Ketika harga minyak tinggi juga bermasalah, harga minyak rendah juga bermasalah. Kalau harga minyak tinggi problemnya ada di sisi pengeluaran karena kemudian subsidi energi cukup besar. Tetapi kalau harga minyak rendah, kemudian target penerimaan di APBN terutama yang bersumber dari PNBP maupun PPH Migas menjadi tidak tercapai. Kemudian juga akan menjadi problem. Sehingga perlu ada harga yang ideal atau optimal. Ya optimalnya tentu yang sesuai yang ditetapkan di dalam asumsi APBN kalau di tahun 2020 adalah 63. Jadi ya, kalau targetnya $63 ya. Kalau jauh lebih rendah dibanding 63 juga bermasalah. Tapi angka ini aman. Untuk saat ini amankah dengan kondisi seperti sekarang? Relatif tidak bisa dikatakan aman sebetulnya karena artinya itu perlu ada revisi nggak? Iya, paling tidak harus direvisi atau kalau tidak direvisi pemerintah juga harus mencari solusi alternatif lain sumber-sumber penerimaan negara yang bisa mengcover hilangnya penerimaan negara dari sektor minyak dan gas itu tadi, Mbak Popi. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Kalau sisi penerimaan kemudian tidak ada solusi, solusi terakhir adalah melakukan penghematan di sisi pengeluaran. Belanjanya harus di. Apa solusi dan inputnya untuk saat ini? Kalau dari Apindo sendiri? Kami melihat ada beberapa hal di sisi pengeluaran yang bisa dihemat oleh pemerintah karena di sisi penerimaan saya kira prospeknya cenderung pesimis. Kita lihat pertumbuhan ekonomi global juga World Bank, IMF memproyeksikan akan kontraksi kembali dalam artian lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Otomatis penerimaan pajak maupun non pajak akan berkurang jauh dibandingkan target yang ditetapkan di APBN. Karena itu kalau berharap ada sumber penerimaan lain di dalam jangka pendek saya kira agak berat untuk bisa dicapai oleh pemerintah. Sehingga yang paling memungkinkan adalah melakukan penghematan-penghematan di sisi pengeluaran, belanja-belanja yang bisa ditunda atau bisa dihemat silahkan dilakukan penghematan. Secermat mungkin tentunya pemerintah, jangan sampai kemudian penghematan itu juga kontraproduktif terhadap target-target pembangunan. Tetapi yang paling rasional, yang paling logis di dalam jangka pendek di tahun anggaran 2020 adalah fokus di dalam penghematan di sisi pengeluaran. Kalau mengejar sisi penerimaan saya kira agak berat, apalagi di tengah isu corona, di tengah pelemahan harga minyak. Saya kira konstruksi ekonomi atau perlambatan ekonomi ini sudah hampir pasti akan terjadi. Kalau dari Apindo bilang bahwa harusnya ada langkah antisipasi, harusnya ada revisi terkait dengan harga yang ditentukan dalam APBN. Tapi kalau dari SKK Migas sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Perlukah ada revisi? Itu sudah panduan baku ya di dalam Undang-Undang MD3 yang ada di DPR. Begitu ada dua asumsi makro paling tidak yang mengalami perubahan dari asumsi awal, mereka pasti akan melakukan revisi APBN. Jadi kalau kurs berubah, kalau harga minyak dunia berubah, APBN akan direvisi. Nah biasanya waktu revisinya itu sekitar bulan Mei gitu ya, April atau Mei, tergantung nanti pemerintah melihat apakah prognosa daripada harga minyak dunia itu diperkirakan atau mempunyai best estimate akan sampai dengan tahun 2020. Misalkan turunnya drastis sekali. Kan sekarang kita baru 3 bulan. Ya kan kita pun tahu kalau pada waktu Januari masih 65, Februari 56 walaupun turunnya $8 gitu kan. Nah, apakah ini berlanjut turun ini? Kan itu. Jadi nanti pemerintah pasti akan atau Kementerian Keuangan dengan DPR akan berembuk gitu ya melihat apakah nanti kita akan proyeksikan dia itu akan jauh di bawah 63. Kalau jauh di bawah 63 mereka revisi. Dengan begitu akan merevisi belanja dan juga pendapatan ya. Otomatis nanti apakah ekspor kita yang berdampak kepada harga minyak dunia itu juga ada pelemahan atau tidak, ada pelambatan atau tidak. Nah, itu menjadi hal-hal yang nanti pemerintah akan melakukan hal yang demikian. Nah, dalam konteks industri hulu migas ya, kita akan melihat bahwa penurunan daripada harga minyak dunia pasti akan membuat gairah daripada investasi bisa juga terpengaruh dalam hal ini. Maka tugas kita ya sekarang ini di SKK Migas
kita mempunyai visi besar ya untuk supaya terciptanya 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Ya. Kita pelihara itu karena mesti diingat di industri migas itu bukan industri yang sifatnya terpengaruh secara volatile dengan harian, tidak. Itu target Kita 2030 ya Pak ya. Itu long term. Tapi secara optimis bahwa kita bisa mewujudkan itu. Ya kita harus gitu karena itu sudah menjadi satu langkah ya, dan kita juga mencari kesepakatan dengan para pemain, dalam hal ini itu adalah kontrak kerjasama ya, agar mereka juga inline betul, karena kita mendapatkan angka kan dari mereka juga. Yeah. Nah kalau semangatnya sama kan bisa kita capai. Maka banyak sekali kemudahan yang kedua gitu ya, bahwa SKK Migas mempunyai visi adanya one stop service. Ya, kita mencoba untuk supaya rantai birokrasi itu tidak lagi panjang. Ya. Omnibus Law juga kebetulan secara bersamaan mereka juga memangkas semua rantai birokrasi tersebut atau memudahkan orang berinvestasi atau berizin. Ya. Itu juga menjadi satu langkah. Belum lagi di dalam visi yang berikutnya mengenai people development, bagaimana kita memperkuat sumber daya manusia dan commercialization. Jadi kita betul-betul mentargetkan lokasi ataupun area yang mempunyai potensi cadangan besar. Nah, sehingga yang betul-betul kita bisa komersialisasi dengan baik, sehingga kualitas menjadi tolok ukur kita. Jadi kita tidak sembarangan gitu, tetapi kita mencoba untuk mendapatkan pemain yang mampu dia untuk melakukan discovery. Kita udah lama sekali kita tidak punya giant discovery ya. Kita harapkan itu bisa dilaksanakan, dan mesti diingat bahwa di SKK Migas juga ada namanya Integrated Operation Center. Jadi itu juga ada satu digitalisasi. Itu inline juga itu dengan Industri 4.0 ya, semua Internet of Things. Bagaimana kita bisa memonitor produksi ataupun juga aktivitas operasi secara online. Nah, itu dilakukan. Menurut saya beberapa visi tersebut alhamdulillah paling tidak bisa menjawab terhadap apa yang terjadi di hari ini ya, dengan pelemahan harga minyak dan lain sebagainya. Mereduce kekhawatiran itu. Paling tidak itu kan memberikan appetite gitu bagi si kontraktor kerjasama yang akan berinvestasi di Indonesia. Karena kita punya semangat coba welcoming them dan kita mengattract mereka to stay invest in Indonesia. Oke, nah ini kalau bicara soal investasi, Pak Devian, apa input yang bisa Anda sampaikan untuk terus menjaga ekosistem investasi di sektor migas? Saya melihat kita ini sudah banyak kehilangan momentum ya. Dari pertama kali Presiden Joko Widodo menjabat, beberapa ekonom setelah saya menyampaikan bahwa jor-joran di infrastruktur itu tidak akan baik. Karena beban belanja akan besar, sementara situasi ekonomi global, uncertainty-nya sangat besar. Itu kita harus sampaikan. Nah, corona dan beberapa faktor yang mempengaruhi harga ekonomi dunia ini kesempatannya. Ini momentum of change bagi kita untuk melakukan perubahan paradigma dalam pengelolaan perencanaan pembangunan. Jadi tidak melulu merupakan sebuah musibah. Ini opportunity bagi kita untuk melakukan pembenahan dari sisi prioritisasi perencanaan pembangunan yang lebih terukur, terarah dan tepat sasaran. Dan saya kira kalau dalam konteks berbagai siklus atau fluktuasi harga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah master dalam konteks mengelola pertumbuhan itu. Di masa Presiden SBY itu pertumbuhan masih terjaga 6%. Artinya bahwa kita memiliki resource yang lebih cukup untuk menghadapi persoalan fluktuasi harga minyak dunia ini kalau saja tidak textbook thinking. Ini problemnya yang akan dihadapi saat ini adalah tim ekonomi, terutama Kementerian Keuangan ini textbook thinking, Mbak. Jadi Presiden butuh percepatan, tetapi anehnya itu Kementerian Keuangan ini malah textbook thinking. Kita bisa melihat persoalan PNBP turun itu sudah sejak tahun 2014. Kemudian turun lagi secara total, tidak hanya migas, itu tahun 2018 dari 2017 400 miliar, 2018 menjadi 320 miliar, dan 2019 menjadi 117 miliar. Ini kan sudah sinyal. Apa yang dilakukan Kementerian Keuangan terhadap hal-hal ini? Ini yang tidak kita lihat. Persoalan investasi jelas bahwa investor itu butuh kepastian, butuh regulasi yang jelas.
boost tuh kenyamanan, keamanan, dan sustainability dana mereka yang ditanam di sini. Itu dari sisi investasi, tapi dari sisi pengelolaan keuangan, itu ekonomi itu tidak sulit mengelola rumah tangga. Potensial loss-nya sudah sangat dalam dari sisi PPH Migas, PNBP-nya juga sudah tercatat cukup dalam, tapi ini tidak ditangkap signalnya. Oke. Sudah beberapa kali kan signal itu datang, tapi Menteri Keuangan tidak menanggapinya. What's happened with this ministry? Kan itu yang kita jadi question mark kita. Sudah terjadi pelemahan sejak 2014, tapi apa kerja tim ekonomi? Ini yang jadi masalahnya. Nah, perubahan prioritas pembangunan itu menjadi penting karena resource kita tuh besar di pangan. Bahwa isu food, energy, and water itu adalah isu global. Siapapun akan tergantung pada pangan. Nah, kompetensi Indonesia itu ada di pangan. Jadi marilah kita merubah prioritas kita terhadap masyarakat kita yang bermata pencarian terbesar di Republik ini. Inilah yang akan memberikan kontribusi added value terhadap penerimaan negara. Oke, kontribusi itu inputnya bisa kita prioritasnya lebih ke pangan, begitu ya untuk saat ini. Baik, nanti saya akan ngobrol lagi dengan ketiga narasumber saya, terutama Pak Komaydi. Mungkin ya setelah jeda kita akan bicara bagaimana dampaknya terhadap ekspor impor migas begitu ya di Indonesia. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.